Ini adalah musimnya bagi para penggemar Arsenal melihat tim kesayangannya mengangkat trofi Liga Inggris. Bagaimana tidak? Sejak awal musim, mereka selalu berada di posisi teratas di EPL maupun UCL dengan gagah. Lantas, bagaimana semua ini bisa terjadi? Anda bisa merasakannya saat mereka melangkah ke lapangan, bahwasanya tim ini memang dibangun untuk mengejar trofi. Sebagai bukti, mereka telah memenangkan Liga Premier dan siap membawa trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Musim ini adalah momen bagi Mikel Arteta, para pemain dan tim untuk menunjukkan diri mereka sebagai yang terbaik di Inggris maupun Eropa. Ini adalah tim paling solid di semua lini. Mereka bisa melakukan segalanya dengan baik. Dan Arsenal bukan tim pelengkap lagi, melainkan penantang serius gelar. Mereka dominan hingga kembali ke permainan fisik. Jenis permainan fisik inilah yang mengingatkan kita pada tim Arsene Wenger di awal tahun 2000-an. Kala itu Arsenal mendominasi liga dengan kekuatan dan keanggunan sekaligus. Tapi yang saya sukai dari tim Arsenal ini adalah, tim ini benar-benar berbeda. Maksud saya tim ini bukan lagi tentang percaya pada proses, melainkan ini sedang terjadi. Mereka adalah skuad terbaik, dan satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka adalah pikiran mereka sendiri. Tapi inilah masalahnya. Arsenal yang seperti kita lihat sekarang ini tidak dibangun dalam semalam. Dominasi, kepercayaan, identitas, ini adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun akan kesabaran, penderitaan dan pembangunan kembali. Tidak ada yang menjadi masalah bagi tim The Gunners ini, karena mereka akan menemukan cara untuk percaya pada sepak bola dan proses yang dibicarakan Mikel Arteta sejak dulu ketika ia pertama kali mengambil alih tim. Jadi, sebelum kita membicarakan betapa bagusnya mereka sekarang, mari kita kembali ke awal mula semuanya terjadi. Saat Mikel Arteta kembali melangkah masuk ke Arsenal sebagai manajer tim, itu adalah klub yang hancur dan sangat membutuhkan arah yang baru. Dia langsung tahu apa yang ingin dia lakukan dengan tim. Dia ingin timnya memiliki kendali penuh, baik dengan bola maupun tanpa bola. Namun, pada musim 2020-2021, keadaannya sulit. Arteta berada di bawah tekanan, dan tim terjebak di tengah klasemen liga dengan para penggemar kehilangan kesabaran. Kemudian terjadi perubahan taktik dari formasi 3-4-3 menjadi 4-2-3-1, dan itu benar-benar mengubah arah klub. Pergeseran itu memberi mereka lebih banyak kreativitas dalam serangan dan membantu mereka menjadi lebih baik dalam bertahan. Di pertengahan musim itu, Arsenal tampak seperti tim yang sama sekali berbeda. Mereka lebih percaya diri, lebih baik dalam menguasai bola dan tanpa bola, dan terus memiliki pendekatan modern. Formasi 4-2-3-1 menjadi fondasi taktis yang kemudian dibangun Arteta untuk menciptakan tim yang mengandalkan penguasaan bola dan permainan yang lebih fleksibel seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian, pada musim 2022-2023, kita melihat perubahan lain. Arsenal unggul 5 poin dari Manchester City dan membuat semua orang terkejut. Itu lantaran orang-orang tidak menganggap mereka sebagai kandidat juara Liga Champions, apalagi kandidat juara Liga Premier. Tapi Arteta telah mengubah mereka menjadi salah satu tim terbaik di liga. Ketika ia mendatangkan Zinchenko dari Manchester City, ia benar-benar mengubah cara Arsenal menggunakan bek sayapnya. Zinchenko tidak tetap di sisi sayap, melainkan ia bergerak ke tengah lapangan di samping Thomas Partey, menciptakan poros ganda yang membantu Arsenal mengontrol penguasaan bola. Ini memberi Arsenal lebih banyak pemain di tengah lapangan dan memungkinkan mereka untuk melewati tim lawan dengan lebih mudah. Di sebelah kiri, Zinchenko akan terhubung dengan Xhaka dan Martinelli. Di sisi kanan, Ben White atau Tomiyasu akan bermain lebih konservatif, membentuk 3 bek dengan Saliba dan Gabriel. Pola ini membuat Arsenal jauh lebih sulit diprediksi karena mereka dapat mengubah formasi di tengah pertandingan dan sebagai hasilnya, mereka menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lini pertahanan Arsenal juga mengalami peningkatan besar lainnya di musim 2022-2023. Karena mereka menguasai bola begitu banyak, mereka sudah membatasi peluang menyerangnya. Tetapi sekarang, bahkan ketika tim lawan menyerang mereka tidak bisa menembus lini belakang itu. Gabriel mendominasi di udara dan memberikan kekuatan pada lini belakang. Kecepatan dan kesadaran Saliba memungkinkan Arsenal untuk bertahan dengan garis pertahanan tinggi tanpa kebobolan. Sejak musim itu, banyak wajah baru yang datang.
Arteta telah mengubah banyak hal, tetapi satu hal yang tidak berubah adalah pertahanan mereka yang sangat kokoh. Mereka benar-benar tidak pernah kebobolan. Satu tembakan ke gawang mereka terasa seperti sebuah prestasi. Satu gol terasa seperti kemenangan. Di kandang, mereka hampir tidak mungkin dikalahkan. Lihat saja rekor mereka di Liga Champions. Tim-tim yang datang ke Emirates, mereka tidak hanya tidak bisa menang, melainkan juga tidak bisa mencetak gol. Gabriel dan Saliba terlalu dominan sebagai pasangan. Keduanya kuat di udara dan tenang saat menguasai bola. Kemudian di belakang mereka, Raya menyapu bersih semuanya. Dalam pertandingan-pertandingan ketat dan kompetitif itu, jika ada sesuatu yang melewati Gabriel dan Saliba, Raya akan menyelamatkannya. Lini belakang Arsenal menghadapi sangat sedikit tembakan di kandang, tetapi bahkan ketika tim lawan berhasil menembus pertahanan, mereka tidak runtuh. Formasi sangat kompak, tekanan mereka sangat terorganisir, dan lawan merasa sangat sulit untuk mendapatkan peluang mencetak gol yang jelas. Dengan kata lain, sebagian besar tim-tim lawan meninggalkan Emirates hanya menciptakan sedikit peluang. Arsenal tidak hanya mendominasi bola, mereka juga mencekik saat serangan balik, dan itu membuat lawan mengejar bayangan untuk waktu yang lama. Apa yang telah dilakukan Arteta dengan sangat baik adalah, ia telah membangun sistem di mana pertahanan dimulai dari depan. Odegaard atau Rice memimpin tekanan. Para pemain sayap mundur, dan para bek sayap masuk ke dalam untuk menjaga semuanya tetap rapat. Ketika Arsenal kehilangan bola, mereka pulih dengan sangat cepat dan menutup ruang sebelum dapat melakukan transisi. Kemudian ke depannya, tim Arsenal ini memiliki semua kualitas hebat dari tahun-tahun sebelumnya yang bercampur menjadi satu. Mirip dengan musim 2022-2023, terkadang Arteta masih meminta bek sayap untuk masuk ke dalam. Misalnya Lewis Kelly bergerak ke lini tengah dari bek kiri untuk membantu Arsenal mengalirkan bola melawan blok pertahanan PSG yang rapat. Dengan Rice dan Odegaard dijaga ketat dan menjauhinya, Raya memiliki ruang untuk membawa bola ke depan, terhubung dengan Trossard dan Martinelli yang terus-menerus bergerak dan berotasi di depannya. Entah itu Calafiori, Timber atau Lewis Kelly tidak masalah, ketiganya bisa melakukan tugas itu. Sebelumnya hanya Zinchenko yang bisa bermain sebagai bek sayap terbalik itu. Tidak lengkap rasanya jika tidak membahas bola mati Arsenal. Tercatat mereka satu-satunya tim paling berbahaya saat situasi bola mati. Pencapaian itu semua didapat lantaran mereka fokus berlatih untuk memaksimalkan situasi bola mati bertahun-tahun yang lalu. Semua orang dulu mengolok-olok mereka, dan sekarang tim-tim lain di liga juga mengikuti jejak mereka. Hampir 1 dari 5 gol di liga terbaik di dunia musim ini berasal dari tendangan sudut, yang merupakan tingkat tertinggi yang pernah ada. Dan tentu saja, tidak ada tim yang melakukannya lebih baik daripada The Gunners. Gabriel telah menjadi monster dalam situasi ini. Maksud saya, pemain ini sangat dominan sehingga Jamie Carragher bahkan menyebutnya sebagai pemain paling berpengaruh di liga saat ini. Di bawah Mikel Arteta, Arsenal telah mengubah bola mati menjadi senjata mematikan. Buktinya mereka sudah mencetak gol 2 digit musim ini. Dan yang lebih gila lagi, hampir 70% gol Arsenal musim ini berasal dari servis bola mati. Arteta telah membangun tim ini menjadi tim yang kuat, tinggi, dan agresif. Sejak musim 2021-2022, tidak ada tim di Liga Premier yang lebih berbahaya dari tendangan sudut daripada Arsenal. Menurut The Athletic, Arsenal memiliki 5 prinsip dalam tendangan sudut mereka: orientasi, gangguan, pengalihan perhatian, isolasi, dan pembingkaian. Orientasi adalah tentang bagaimana para penyerang memposisikan diri mereka, karena mereka suka berada di tempat yang sangat sulit bagi para bek untuk melihat mereka, dan bola yang datang secara bersamaan. Arsenal melakukan ini dengan memulai di dekat tiang belakang, dan kemudian mengatur waktu larinya hingga tetap berada di luar pandangan bek hingga saat terakhir. Gangguan adalah berarti menghalangi bek dan mencegah kiper mencapai bola. Contoh sempurna dari ini adalah setiap tendangan sudut yang dilakukan Arsenal melawan Manchester United. Sementara itu, pengalihan perhatian adalah ketika pemain melakukan gerakan umpan untuk menarik para bek menjauh dari area target sebenarnya. Sedangkan isolasi adalah tentang menciptakan situasi 1 lawan 1 untuk pemain Arsenal yang paling berbahaya, atau menciptakan ruang terbuka bagi mereka untuk menyerang. Dan akhirnya, pembingkaian adalah memiliki beberapa pemain yang siap menyerang dari berbagai titik di gawang, sehingga selalu ada opsi mencetak gol dimanapun bola mendarat.
Dari mengerumuni tiang dekat dengan pemain bertahan hingga mengisolasi Gabriel di tiang belakang, Arsenal menggabungkan semua prinsip ini. Dan itulah yang membuat tendangan sudut mereka hampir mustahil untuk dipertahankan. Namun, masih ada saja orang yang mengkritiknya. Mereka mengatakan bahwa Arsenal terlalu mudah ditebak atau terlalu bergantung pada bola mati dan tidak cukup tajam dalam permainan terbuka. Saya akan mengatakan itu adalah kritik yang cukup adil mengingat peringkat Arsenal dalam gol dari permainan terbuka. Tetapi musim ini mereka diam-diam menunjukkan banyak peningkatan secara taktik. Tanda-tanda bahwa Arteta menemukan cara baru bagi timnya untuk mengontrol permainan dan mencetak gol. Dia sering dikritik karena menggunakan pemain seperti Timber dan Calafiori sebagai bek sayap, meskipun keduanya bisa bermain sebagai bek tengah. Tetapi sebenarnya itulah inti dari apa yang dia lakukan. Mereka bukan bek sayap tradisional. Itu berarti mereka dapat bertahan jauh lebih baik daripada bek sayap alami. Tetapi mereka juga nyaman melangkah ke lini tengah atau bergabung dalam serangan. Dengan melakukan itu, Arsenal dapat membangun serangan dengan 3 bek, biasanya dalam formasi 3-2-2-3 yang memberi mereka basis yang kuat untuk memulai serangan. Ini juga berarti mereka memiliki keseimbangan yang lebih baik. Baik Timber maupun Calafiori dapat menerima dan mengoper bola ke depan di bawah tekanan. Seperti Pep, Arteta menginginkan pemain yang dapat memainkan berbagai peran dalam pertandingan yang sama. Calafiori adalah contoh sempurna dari itu. Dia dapat bermain sebagai bek bertahan, gelandang inversi, atau bahkan muncul sebagai playmaker atau melakukan overlap sebagai bek sayap. Fleksibilitas ini membuat Arsenal lebih sulit diprediksi dan membantu mereka beradaptasi di tengah pertandingan tergantung pada lawan. The Gunners sedang berevolusi, dan sebagian besar alasannya adalah karena Arteta akhirnya memiliki pemain-pemain yang diinginkannya. Dia memiliki kualitas dan kedalaman skuad. Dia memiliki pemain-pemain serbaguna dan cerdas yang mampu berganti peran selama pertandingan. Dengan fleksibilitas ini, Arsenal dapat beradaptasi dengan lawan manapun, baik itu tim papan atas yang menerapkan pressing tinggi atau tim papan tengah yang bermain defensif. Ini adalah satu langkah menuju tim juara yang telah dibangun Arteta. Itulah sekilas ulasan tentang memahami permainan Arsenal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.